Selamat malam. Silakan. Baiklah, di tabel ini kita akan membahas tragedi perampokan yang berujung sandra yang kemarin sempat viral di Instagram, mungkin Facebook. Ada yang lihat videonya? Itu aja pada nonton. Ngapain mau ngerampok? Lanjut. Begal-begal, lu pelakunya. Jadi, tepat pada hari Minggu 9 April 2017 yang lalu terjadi aksi perampokan di dalam sebuah angkot jurusan Rawamangun Pulau Gebang. Nggak penting. Oke. Pukul 18.30. Nggak penting. Mendadak kondisi di perempatan lampu merah berubah menjadi ricuh. Ternyata saat itu ada pelaku rampok yang diketahui bernama Hermawan, 28 tahun. Ternyata Nggak penting umurnya berapa juga. Ngapain kita ngurusin umur rampok? jadi kita tahu Nggak baca tuh yang penting gitu. Karena kan kita jadi tahu tuh pelaku tuh anak Bapak kecil, lu. bapak-bapak. Bukan, Pak. Nah ya udah. Tapi Pak, dia sedang menyekap seorang ibu menggendong anaknya. Oke. Usia ibunya berapa? Nggak ditulis. Nah, ngapain urusan perampoknya dia tahu ibunya yang disekep kagak tahu? Biar Berarti dia lebih penting sama perampoknya daripada sama orang tuanya, bener nggak? Iya. Ih, nggak benar. Jadi kita kalau ketemu nama Hendrawan umur 28 tahun berarti itu perampok. Emang lu nanya umurnya berapa setiap kali nama Hendrawan? Juga sih ya. Oh, 25 tahun, Pak. Umurnya Tadi 28. udah berkurang. Oh, ibunya. Oh, iya ada ibunya. Ibunya 25 tahun, perampoknya 28 tahun. Berarti belum ibu-ibu. Ibu muda. Oh. Lanjut ya, Pak. Hal itu dikarenakan ulahnya merampok orang di dalam angkot. Namun sesampainya di lampu merah, seorang ibu berteriak minta tolong. Tak butuh waktu lama untuk orang-orang berkerumun melingkari angkot berwarna merah tersebut. Meskipun ramai, orang-orang tidak berani mendekat karena pelaku mengancam akan membunuh Sandra yang diketahui ibu itu bernama Risma. Dan aksi penyanderaan tersebut berhasil direkam oleh saksi mata. Dia lihat apa ya? Apa? Bapak gini tadi. Gitu. Oh iya, saya nunggu, ayo. Itu. Ya udah, kalau gitu kita akan lihat kejadiannya. Silakan putar. Woi, ya tolong Pak, tolong saya sopan sama Bapak. Iya. Tolong Bapak cukup Pak. Tunggu lagi dinin. Ya tahu nampak negosiasi di sana jalan layang. Nah di sini. Cepat. Per, cepet Per. Sopir. Itulah tadi kejadiannya. Jadi, itulah kejadiannya. Lanjut, baca lanjut. Iya, Pak. Namun ternyata aksi penyanderaan tersebut berhasil digagalkan oleh seorang polisi yang sedang melewat. Polisi bernama Aibtu Sunaryanto ini sempat terlibat negosiasi kepada pelaku, namun pelaku tetap enggan menyerahkan dirinya. Akhirnya secara diam-diam, polisi tersebut melakukan pergerakan untuk menembak dengan lengan pelaku yang memegang pisau hingga pisaunya terjatuh. Jadi saat itu polisi lewat, terus polisi diam-diam menembak lengan si pelaku. Kita lihat videonya. Ya, Pak? Ya. Silakan. Bismillah Pak, baca bismillah. Woi, cepat woi. Baca bismillah Pak. Baca bismillah Pak. Jadi ini polisi ini ternyata adalah Polantas. Dan ini keren banget. Karena polisi ini mengusir orang-orang di belakang angkot tersebut. Bubar supaya kalau ditembak gagal, nggak kena orang-orang yang ada di belakangnya. And that's amazing. Bagus banget, hebat banget. Dan ini menurut saya kejadian yang langka dan luar biasa. Saya salut banget sama polisinya ya. Ini polisinya hebat banget, luar biasa banget. Dan saya mengundang polisinya. Termasuk ibunya juga. Karena ibunya tenang loh. Ya, lihat ibunya tenang. Kalau Anda kerampok di dalam angkot seperti itu, ditodong pisau, saran saya adalah pura-pura kesurupan. Pasti rampoknya takut, ya, pura-pura kesurupan. Jadi kita mengundang semuanya. Polisinya kita undang, ibunya kita undang, rampoknya kita undang. Rampoknya bisa diundang nggak? Enggak, Pak.
Kan ini bukan kantor polisi. Dia Ya sudah kita undang ada... saja Hendrawan yang usia 28 siapapun itu. Kita Kalau anggap bukan pelaku ngapain, Pak? Ya sudah, pokoknya kita undang semuanya yang berhubungan dengan itu. Sekarang, Besok, Pak. besok. Besok bakal kita Sekarang undang. kita nggak ada bintang tamu. Ada. Ini bintang tamunya Yang dirampok tempat lain, bukan. Wanita cantik, beautiful woman. dirampok tidak? Enggak. Nggak penting, cari yang dirampok. Kita akan berbicara chit-chat cantik manja bersama bintang tamu ini. Karena pasti fansnya banyak, Pak. Jadi bintang tamu kita hari ini ada cewek cantik, ada cowok ganteng lucu, ada cewek cantik lagi. Ya sudah, silakan suruh mereka bertiga ngobrol. Kan diundang, ngobrol sama Bapak bintang. Oh, ngobrol sama saya, Iya. oke, boleh. Langsung saja kita undang wanita cantik, Cacana Safira. Pindah ya? Hello. Kita di situ Tatiana. aja. Oh, di sini aja. Iya, Tatiana apa Cacana kabar? sih? Tatiana. Oh, sebenarnya. maaf bahasa Indonesia Tatiana. belum lancar. Tatiana Safira. Long time no see. Panggilannya apa ya? Apa Masa aja Tati kan jelek. Jangan Tati. Ta aja. Tak, Tak. tak. Kalau nggak Tati, sapi ya. Tatiana Safira. Sapi. Apa kabar? Baik, Kayaknya saya pernah alhamdulillah. undang kamu ya? Tahun lalu. Bener kan? Pernah undang kamu. Kamu tuh yang cerita kamu pernah dibully gara-gara kamu cantik ya? Ya pernah dibully, cuman alasannya nggak tahu deh bener atau nggak. Iya kan karena bener, waktu itu saya tanya kenapa dibully gara-gara kamu cantik, bener kan? Cantik dibully, gimana jelek coba bayangin. Tapi iya benar ini. Katanya sekarang kamu jadi model catwalk. Wah, sebenarnya officially enggak sih. Cuman kemarin itu memang aku ditawarin sama teman aku juga kebetulan yang memang adalah seorang desainer. Jadi dia dapat kesempatan untuk men-showcase koleksi terbaru dia di salah satu runway di Melbourne. Jadi pas aku diajak untuk jadi muse-nya ya dengan senang hati aku. Berarti kamu ke menerima. Melbourne? Kamu ke Melbourne? Iya, di acara Virgin Kamu Australia. usianya berapa? Aku 19 tahun. 19 tahun. Ini bukan yang dirampok sih, Kak. Memang bukan, Pak. Ini adalah artis Indonesia yang berprestasi. Ada headline-nya. Ada. Maaf ya, yang berprestasi dia kenapa lu yang seneng? Kasih lihat headline-nya. Ini ya, kita lihat headline-nya. Inilah dia headline-nya. Coba baca Cika, mata saya buram. Tatiana Safira eksis jadi model di Melbourne Fashion Festival. Ini Melbourne tuh Australia ya? Iya, Aku betul. sempat ditawarin pertukaran pelajar di sana loh. Sama kanguru ya waktu itu ya. Terus gak jadi? Iya, Indonesia ngirim aku, Australia ngirim kanguru. Waduh. Tuh, ini kamu keren banget kayak orang luar negeri Saya ya? tuh mau protes dengan semua yang ada di sini, termasuk kreatifnya. Saya mau sebutin satu-satu namanya nggak? Jangan. Sama Mbak Sekar produsernya, kameramen semua yang di sini ya. Sama Pak Andi Hairil ya. Mbak Tim, Mbak Leona dan semuanya. Kenapa monitor ditaruh di belakang kepala saya? Setiap kali ada headline, leher gue sakit. Taruh sini kek. Mudah-mudahan saya tidak dipecat. Kalau dipecat, saya banting setir jadi model pastinya. Model kalender warteg. Biar nemenin kamu jadi model TTS kan? Lanjut Cika tanya. Tatiana. Tatiana Safira. Katanya dekat dengan Herjunot Ali. Siapa itu Herjunot Ali? Masa nggak tahu? Saya nggak tahu. Serius? Serius, sumpah mati saya nggak tahu. Di sini pada tahu nggak? Tahu nggak? Siapa coba? Siapa? Oh, Ya orang masa tumbuh-tumbuhan. yang mana Herjunot Ali yang mana? Yang mana ya? Jadi Mas Dedi itu orangnya nggak tahu artis, tapi artis tahu dia gitu. Tatiana, nih fotonya Junot sama Tatiana. Tuh Pak, ini artis juga Pak, pemain film. Yang mana yang Herjunot? Yang cowok dong Pak, ini kan dia.
Ya kan saya nanya dari tadi Masa salah. yang belakang? Nah Aduh. itu. Yang Jadi megang malu. foto siapa? Aku. Oh, yang megang foto kamu. Lah ini siapa yang fotoin? Itu selfie. Yang selfie siapa? Aku. Kameranya di mana? Itu tangan. Kan kameranya dari atas. Dindingnya kacanya di atas. Nih lihat ya, nih pegal tau nggak? Nengok ke belakang kayak gini nih pegal, tahu? Oh, Aduh. ya. Oke, jadi katanya dekat ya katanya. Ya, dekat. Jika tanya lah, kamu kan kalau kepo kamu harusnya. Oh, iya, benar. Kalau saya bagian bikin orang nangis. Siapa? Ini saya mewakili pertanyaan dari penonton ya. Iya. Udah Pacaran? sejak kapan? Sejak Ya pacaran lah, pacaran. Pacaran? ada deh. Pacaran? Deket lah, deket. Oh dekat. Sahabat. Sahabat. Ya, pokoknya gitulah. Kalau gitu saya bisa dong selfie berdua. Enggak. Aduh, malu. Sama Herjunot, sama-sama kamu ye. Oh, oke. Cika tanya Cika. Iya, jadi udah berapa lama, Tat? Baru lah. Baru. Belum terlalu lama. Belum terlalu lama. Yang cowok patah hati ya? Suka sama Tatiana nggak? Di sini banyakan cewek sih kayaknya. Itu ada 3 cowok. orang, kayak cewek sih. Di sini lebih banyak wanita. Enggak, itu belakang ada 5 orang. 6 orang. Ini cowok kan, bukan cewek tomboy kan? Terus nih ya, kan Tatiana ini cantik banget, tapi katanya emang udah cantik tuh dari lahir. Soalnya artis sekarang banyak nih yang foto kecilnya tuh, maaf ya, nggak secantik pas dia udah jadi artis. Masa? Kalau kata Tatiana tuh katanya dari lahir udah cantik. Coba kita lihat fotonya ya. Luar biasa. Belum ada, Pak. Oh belum. Wow. Tatiana yang belakang yang depan ya? Yang depan dong. Nggak boleh ikutan, itu joke saya. Oh iya pasti. Itu nggak boleh, nggak Iya, boleh. Iya, ini foto-foto dari kecil. Tatiana tuh ini ya, keturunan bule ya? Kayak Polwan ya. Papa apa? Papa Jerman, mama itu Solo Padang. Oh, campuran ya? Papa Jerman, mama Solo Padang. Loh mama ada 2? Oh enggak, maksudnya mamaku itu campuran Solo Padang, kakekku Campuran dari Solo Padang, Padang, nenekku ya, ya. Solo. Ini harus dilingkari karena orang nggak tahu berarti tadi kan? Iya, betul, Oke, Pak. berarti saya harus ngadep sini. Ini kucing ya? Iya. Pakai ditanya ini kucing ya? Keluar, yuk. Oke, ini usia? Baru-baru ini. Ini baru-baru ini. Ini di Australia. Aku ini waktu aku lagi liburan kemarin ke Berlin. Waktu liburan, liburan nih ke Berlin, luar biasa. Soalnya itu kan Mereka ke sekalian- Jakarta muntah tadi 4 orang. Enggak, itu sekalian jenguk keluarga yang ada di sana. Oh, ini jenguk keluarga yang ada di sana. Oke. Kita cuman ada Enggak, Tatiana Pak. doang. Ini kita juga punya komika yang sangat lucu. Beban kayaknya. Lucu banget dan kita akan segera dihibur oleh Maaf, saya komika nggak yang suka satu sama lagi. tuh orang. Kenapa, Pak? Saya nggak suka sama tuh orang. Oh, kenapa, Pak? Cina banget. Pak, sama soalnya. Sama. Jadi agak gimana gitu ya. Langsung saja kita kasih tepuk tangan untuk Ernest Prakasa. Lucu. Belum. Halo teman-teman. Belum, Pak. Saya pamit aja lah. Hey. Jangan dong. Silakan. Boleh nggak nih? Boleh. Boleh ya? Orang udah dibayar. Oh iya, mengisi loh. Halo teman-teman semua. Halo pemirsa yang di rumah. Saya Ernest Prakasa dan saya mulai merasa tua karena tahun ini saya berulang tahun ke-35. Iya, jadi kalau dulu-dulu orang kalau ngajak foto, Kak boleh foto Kak gitu. Sekarang Om boleh foto Om gitu. Sakit hati. Tapi karena saya sudah semakin matang, saya mendapatkan banyak perenungan-perenungan yang bijak. Salah satunya adalah saya beruntung, saya terlahir sebagai laki-laki. Karena menurut saya jadi perempuan lebih ribet. Cowok keluar rumah nggak perlu ribet makeup. Cewek-cewek pasti harus mikirin penampilan, bener gak? Harus pakai bedak, ya kan? Cowok-cowok nggak perlu. Ya walaupun kalau di sini ada cowok-cowok yang di ranselnya ada blush on, ya nggak apa-apa ya. Itu hak pribadi ya.
Saya sih nggak ngejudge gitu. Cuman jadi perempuan tuh pasti lebih ribet. Saya dari lahir nggak pernah pakai bedak gitu. Paling bedak gatal kalau lagi biang keringet aja ya. Cowok itu yang penting cuman apa? Cuman satu. Nggak perlu pakai bedak, nggak perlu pakai blouse, cuma satu. Jangan bau badan. Setuju nggak? Cowok itu yang penting jangan bau badan. Karena cowok bau badan itu agak mengganggu kelestarian lingkungan ya. Dan yang paling membingungkan dari pria-pria bau badan adalah kenapa kita sadar dia enggak, bener nggak? Itu misteri ilahi ya. Kenapa semua orang bisa nyium tapi dia enggak? Apakah dia sebenarnya nyium tapi karena keseringan lama-lama jadi nyaman gitu ya? Kayaknya aku mulai terbiasa nih. Dan itu merepotkan kita semua teman-temannya, betul nggak? Kita harus gimana gitu? Nggak mungkin tiba-tiba kita kasih kado deodoran. Kita bungkus yang cantik, kita kasih kado. Terus dia bilang, hah? Kalian ngasih apa? Aku sedang tidak merayakan apapun, katanya. Terus kita bilang, tidak, kamu memang tidak merayakan apapun. Ini perayaan kami. Kami ingin terbebas dari siksa neraka. Saya Ernest Prakasa, terima kasih. Beberapa saat yang lalu, Ernest ini sempat dikritik oleh banyak sekali netizen karena dia sipit. Hah? Bukan itu alasannya, Pak. Bukan. Lu tuh ngeledek gua ya? Bukan itu, ada diem aja deh. Gak kenapa? Enggak, Bapak selalu benar. Karena apa dia dikritik? Oh, karena dia berbicara sesuatu yang menurut orang-orang menyinggung orang lain ya, gitu ya? Ya, gitulah. Betul. Padahal dulu lu sempat mengatakan bahwa ketika bicara itu harus hati-hati. Iya. Apalagi dalam berkomedi. Iya. Kenapa Anda melakukan hal tersebut? Ya, kadang-kadang ada hal-hal yang kalau dalam situasi yang normal mungkin belum tentu jadi panjang urusannya. Tapi sekarang ini memang semuanya sedang dalam fase yang sangat-sangat sensitif gitu. Jadi emang sangat harus ekstra hati-hati karena mudah sekali jadi panas tensinya gitu. Jadi ya sekarang ya pelajaran sih, maksudnya diambil hikmahnya, jadi lebih harus berhati-hati lagi, jangan sampai menyinggung pihak tertentu karena ibaratnya orang panas nih lagi demam nih, suhunya lagi suhunya sedang tinggi. Whatever gitu. you say, it can affect to anyone ya. Yes. Dan udah banyak juga, maksudnya it's not only Ernest, tapi udah beberapa banyak artis juga yang kena kan. Kemarin ada siapa? Inu, ya ada Uus, it's a lot of people ya. Tapi lo belum pernah urusan sama polisi kan? Sampai saat ini polisi, berurusan sama polisi lebih sampai sebatas ngurus SIM aja. Ngurus SIM doang. Tapi belum pernah urusan polisi karena... Jangan dong. Pak, Bapak kayaknya pengen banget Pak saya dipanggil polisi, Pak. Saya sudah 4 kali. Oh iya. Saya udah 4 kali urusan polisi. Kayaknya Bapak bangga ya. Oh, bangga. Itu prestasi ya? Prestasi. Prestasi. Iya. 4 kali urusan polisi, pengacara 6 kali. Wah. Sampai hatam saya tuh, tahu nggak urusan polisi itu? Lo nggak pernah polisi? Alhamdulillah. Mau belum. coba? Janganlah. Tapi sempat di demo katanya di Makassar. Iya, kemarin sempat ada aksi massa waktu mau perform. So how you handle that? Ya gimana ya? Ya itu sih maksudnya pada akhirnya at the end of the day ya sabar aja, memang sedang banyak faktor lah. That's all I can say, ada banyak hal yang sedang terjadi di Indonesia ini. But my question will be, are you afraid or not? Am I afraid or not? Mungkin takut, bukan takut kali ya, lebih berhati-hati mungkin. Cautious mungkin kata yang tepat, bukan afraid ya. Cautious artinya untuk mengemukakan pendapat di sosial media memang dari dulu memang ya vokal lah katakan. Cuman sekarang memang lebih berhati-hati gitu. Ini kira-kira implikasinya apa kalau bisa ngomong begini gitu sih. Nggak tahu sampai kapan. Apakah sampai pilkada selesai atau sampai pilpres 2019? Ya mungkin harus hati-hati ya. Iya. Ya. Saya juga kalau ngomong saya juga selalu berhati-hati ya. Alah. Loh. Buktinya sampai urus polisi 4 kali itu pasti kurang hati-hati itu pasti tuh. Itu kepleset. Iya. Loh saya tuh suka ini loh, saya tuh suka ngatain Ustadz Wijayanto.
Wijayanto yang mana ya? Ya pokoknya Ustadz Wijayanto itu. Saya nggak suka sama dia. Bo, Terus ribut. dia lebih nggak suka sama saya. Oh. Mudah-mudahan orangnya nonton. Pesannya apa kalau dia nonton? Dia pasti pengen diundang kalau nonton. Tapi katanya sempat diputus kontrak, bener nggak? Sebenarnya diputus tuh kata yang kurang tepat karena tidak diperpanjang tepat. Makanya bayar, jadi nggak diputus. Itu kuota. Emangnya token listrik. Oh, iya bener-bener. Jadi memang ada kontrak saya dengan salah satu brand yang berakhir di bulan April ini. Oh. Memang kontraknya habisnya kebetulan sekali di bulan April. Jadi pada saat kemarin awal Maret terjadi kasus itu, pihak brandnya mengumumkan, oke, kita tidak akan perpanjang. Which is adalah hal yang lumrah kalau kerjasama tidak diperpanjang, toh memang kontraknya habis. But is it because of that or not? Iya, because of that. Because of that. Ya memang ada konsekuensinya kalau misalnya di sosial media menjadi apa namanya vokal, pasti kadang-kadang ada konsekuensinya sih. Ya. Tapi ya memang masyarakat kita ini lagi sensitif ya. Masyarakat kita lagi sensitif. Apa yang benar kadang-kadang ya saya nggak bisa ngomong juga karena ya memang lagi sensitif. Dan mungkin masa-masa ini mudah-mudahan cepat lewat. Amin. Ya. Semoga suhunya turun jadi adem lagi. Betul. Panas Karena terus. nggak ada Capek panas. nggak ada gunanya juga lah ya. Mudah-mudahan Colek dikit semuanya marah. tenang-tenang gitu. Colek dikit menggebu-gebu. Bapak Ya, belum iya. dicolek udah marah. Wah, PMS Saking- mungkin ya. Kita punya Kita apa? sudah mengumpulkan banyak komen dari netizen buat Ernest ya. Buat Ernest. Jadi ini banyak netizen kita mengumpulkan netizen yang nggak suka sama Ernest. Saya juga pernah mengumpulkan netizen yang nggak suka sama saya juga kumpulkan. Ada di gudang belakang? Waduh, ternyata disekap ya. Ya, soalnya saya suka. Oke. Coba kita baca. Ini dari @Iqbal Gambers. Iqbal Gambers. Apa tuh? Baca Cika. Murah amat ya harga Oh yang baca Ernest Oh aja. yang baca gue, oke. Murah amat ya harga maaf, kalau nggak tahu mending diem. Kan jadi malu kalau dibully begini. Iya. Murah amat harga maaf. Emang serba salah sih kalau udah misalnya ada salah terus minta maaf, nggak minta maaf salah. Minta maaf dibilang enak banget lo tinggal minta maaf ya. Tough Ya, spot. minta maaf anyway gitu. Yang memaafkan maafan, kalau yang nggak maafin ya nggak apa-apa. Ya. Gimana Tapi lagi? orang yang baik itu adalah orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain gitu. Itulah makanya saya nggak pernah minta maaf. Ya. Tunggu, gimana? Orang yang baik adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Bagus, sampai situ bagus tuh. Itulah makanya saya tidak pernah minta maaf. Ngerti nggak lo? Enggak sih. Enggak ya? Hah, itu level pendidikan Anda kurang. Betul. Ngerti ya? Berarti level pendidikan saya yang kurang. Karena lebih banyak yang nggak ngerti. Iya. Yang kedua, Oke. Larissa 25. Ernest, sekarang kok lo sotoy dan banyak tingkah. Kebanyakan gaya lo, baru main film dikit aja mulai sombong. Emang? Ini yang saya tidak setuju ya. Oke, silakan. Baru main film dikit aja sombong. Film saya udah banyak. Widih. Banyak banget. Banyak banget. Enggak sih ya. Banyak yang nggak tayang. tayang ada. Ya nggak apa-apa. Banyak penontonnya jutaan loh. Ya namanya orang kan kita nggak bisa memaksa semua orang harus menyukai apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Yang suka-suka, yang support, ya biarkan mengalir apa adanya. Emang udah berapa film sih itu buat? Kalau bikin nulis direct baru 2, Ngenes sama Cek Toko Sebelah. Kalau main aja udah sekitar, dihitung dari yang pemeran utama sampai yang cameo muncul berapa detik gitu, sekitar 10-11 film mungkin. Luar biasa. Iya. Kok saya nggak ada? Mungkin Anda kemahalan tarifnya, jadi Tarif cameo sama tarif peran utama sama, mahalan kadang. orang kan aktor biasa kontrak sekian langsung sekian hari syuting. Kalau dia per jam minta dibayarnya, susah. Tapi kan kalau ada saya, belum tentu ada yang nonton. Anda nggak nyampe, Anda nih nggak nyampe. Iya, Anda benar. Kita ngikut aja ya. Iya, betul. Coba tanya lagi. Kalau ketemu orang di jalan ada yang berani ngomong Langsung nih ya, langsung. ngomong langsung ya, ketemu orang di jalan ngomong langsung, udah jelek lu. Gitu.
Sampai saat ini masih sebatas sosial media sih. Artinya belum ada yang konfront tiba-tiba di pinggir jalan. Hei lu ngapain ngomongin? Belum pernah ada sih. Belum. Belum pernah ada. Belum gitu. pernah ada. Kalau ada? Kalau ada ya saya minta maaf kalau misalnya saya menyinggung perasaannya dia. Salaman, kalau misalnya masih marah juga ya udah mau gimana. Kalau ada waktu ya foto bareng dulu. Biar senyum. Kalau Tatiana pernah dapat haters gitu? Pernah lah ya. Pernah sih pastinya menerima komentar yang negatif, menerima komentar yang kalau aku baca tuh sedikit bikin sakit Contoh? hati. Ya banyak. Contoh. Contoh? Apa ya? Gue juga pengen tahu. Ya ada aja kayak yang komen, ih nggak suka banget sama ini cewek gitu, kebanyakan gaya atau so cantik lo atau gitu ya biasanya. kayak gitu standar tas. Tapi nggak ada tuh yang gitu ke saya. Pak, aduh Pak, tolonglah Pak. Mana mungkin ada yang komen di IG, ih Dedi so cantik lu, ya nggak mungkin. Pak, tolonglah Pak. Saya salahnya di mana, Nas? Anda benar. Oke. Yang paling menyakitkan Tatiana pernah dikatain apa? Apa ya? Enggak sih, sebenarnya so far belum ada yang menyakitkan banget. Paling kayak itu komentar-komentar yang so cantik atau nggak dibilang sombong, dibilang apa ya, orangnya nggak baik atau gimana. Padahal kan mereka sebenarnya nggak kenal aku secara personal gitu. Iya. Saya dikatain sombong kok bangga ya. Iya, bapaknya mah dikatain sombong nambah followers. Oh, Saya tuh nggak sombong. Saya tuh terlalu kaya. Kan sombong ya? Kan jatuhnya sombong ya? Nggak sombong kan, Nggak. saya udah bilang saya tuh songo. iya. Ya, Dan oke. sedikit congkak ya. Iya. Udah kan cuma 2 ini dong bintang tamunya. Ada lagi Pak, komika lucu juga nih Pak. Ada lagi satu? Iya. Kita cancel. Jangan Pak, udah di sono. Udah standby lu, dia lu, udah, kasihan lu. Oh, mau nggak mau kalau gitu, mau nggak mau. Silakan kasih tepuk tangan untuk Arditya Erwanda. Terima kasih teman-teman. Sebelumnya perkenalkan saya Herjunot Ali. Ya. Maaf. Saya Arditya Erwanda dan saya seorang stand up comedian. Menyenangkannya di stand up comedian itu adalah kita bisa bercanda kapanpun, dimanapun. Karena tidak semua profesi itu bisa bercanda gitu. Misal tukang ngumumin orang meninggal. Tentu nggak boleh bercanda tuh ya kan. Misal telah meninggal siapa ayo ya kan ya. Loh iya loh, benar, kan gak boleh bercanda. Tapi menurut saya, yang paling gak boleh itu bercanda adalah dokter. Karena kan itu lagi tegang gitu, gak boleh bercanda tuh misalnya, habis operasi keluar. Tolong manggilkan keluarga pasien. Keluarga pasien datang. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan sebelum saya menyampaikan kabar baik ini dan kabar buruk ini, ada baiknya saya pantun dulu. Jalan-jalan ke Cikini, keluarga pasien, cakep. Sekian dari saya, Arditya Erwanda. Oke. Baiklah, langsung saja kita undang ya. Duduk di mana nih? Ini namanya siapa? Ayo. Apa kabar? Silakan duduk, ayo. Silakan, kita break dulu. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di hitam. Udah, break. Belum break. Tadi bercanda kayak dokter tadi, Pak. Kita lagi bercanda tadi, tepuk tangan dong. Enggak, kita nggak bercanda. Kita sukses banget, bro, bercandanya. Emang enggak, kita emang break. Kita satu kru nih lagi bercanda Enggak, semuanya. enggak.
Wis. Oh, saya ngenalin nih Bapak bintang iklan kaos kaki ya. Saya suka lihat mata kakinya nih di majalah-majalah. Terima kasih loh. Iya. Ini udah mulai. Tadi break belum, ini udah mulai. Saya harus diyakinkan dulu, sudah belum? Yakin ini udah mulai. Dan saya mau tanya yang di rumah kok nggak nanya kamu kok. Kan kalau penonton di rumah jawab juga agak kedengeran Pak sama Oh kita. saya kan bisa telepati, lupa ya. Oh iya, Bapak kan tukang tipu ya? Pesulap. Tukang Kurang tipu. ajar. Mentalis, jadi tahu. Mentalis terbaik di dunia, world best mentalis, 2 tahun berturut-turut Merlin Award. Bayaran Itu adalah Pak Tarno. Mentalis terbaik di dunia versi on the spot. Satu TV ya. Masih bisa minta tolong. Iya. lanjut. Ya, kalian bertiga ini katanya lagi main film. Aduh, Bapak Ernest ini main film lagi. Iya. Tapi kali ini saya main aja. Oh enggak, Jadi sutradarain nulis juga. Nggak nulis, nggak ngedirect, nggak main aja. Judul filmnya apa nih? Judulnya Stip dan Pensil. Ini tantangannya luar biasa karena di film ini saya bapak beranak 2 ini harus berperan sebagai anak SMA. Cocok nggak? Masih pantas gak? Cocok. Terima kasih. Anak SMA, kelas berapa? Kelas 3 tapi udah veteran nggak naik melulu. Ya, karena itu nggak batu. naik Iya. ya. Oke, kalau Tatiana berperan sebagai? Aku berperan sebagai Bubu, salah satu temannya Tony juga, anak SMA. Jadi ceritanya kita ini nih berempat sih sebenarnya sama Indah Permatasari juga. Kita sahabat di satu sekolah itu. Satu Berempat. geng yo. Kalau Arditya berperan sebagai? Kalau saya sebagai Agi, jadi tuh sifatnya beda-beda ya. Iya. Kalau Tony, Saya orangnya Pelit. enggak. itu kehidupan nyata. Nyebelin. Kalau di kehidupan film saya orangnya geradakan, gerasa gerusu, gegabah. Dia bijaknya. Kalau ini agak lemotnya. Helminya. Jadi kita lihat aja filmnya. Oh iya. Ya, nah sekarang kita lihat dulu ya. Kita akan lihat filmnya 1,5 jam ya ini. Ya, lama banget. Trailer, silakan. Orang pada kenapa sih? Mereka segen lah sama kita. Mereka cuma anak sekolah, kita punya sekolah. Gak muat. Bang, nih bang. Tapi ini kalian ini bukan dari Pemkot. Masa ada orang Pemkot matanya sipit begini? Lihat Siapa di sini yang sudah bisa baca? Kamu bisa baca? Mau berak, Kak. Terlihat sekali bahwa mereka antusias ya, kayaknya lucu di film. Nanti bisa di-download ya. Bioskop. Bapak salah terus dari tadi nih, Pak. Di Aduh, Pak. bioskop. Ditonton di Iya. bioskop. Ya. Jadi kami jadi geng anak SMA yang mencoba membuat sekolah darurat di perkampungan pemulung. Oh, so Gitu. there's a problem and trouble. Iya, Of kita course. pikir gampang. Ternyata Ternyata susah. banyak sekali tantangannya gitu. So ini apa, komedi kah atau apa? Drama komedi. Komedi sih sebenarnya ya. Komedi ya. Kok bisa anak SMA bikin sekolah di kampung? Jadi ada tugas esai dari guru tentang kepedulian sosial dan kita memilih untuk buat sekolah darurat gitu. Oh, Jadi awalnya sekolah darurat ini hanya dalam bentuk esai, tapi karena dikomporin kita bikin yang beneran aja, siapa takut? Iya, iya. Kenapa gua harus nonton di film? Gak harus sih Pak. Saya mau tahu kan. Oh iya kan, kenapa saya harus tonton? Gitu? Gak Saya- harus. Ya udahlah, bisa tonton. Apa yang gua dapat gitu kalau gua tonton? Nah, silakan Tatiana. Karena premis dari ceritanya sendiri menarik. Sebenarnya ini cerita seperti ini kayak belum diangkat di film manapun. Karena mengangkat sebuah isu sosial. Pertama kan tentang anak-anak yang kurang mampu sekolah, tentang kesenjangan sosial, terus mungkin juga tentang apa ya, bullying di sekolah sedikit lah ada gitu. Dan semua dikemas dengan cara yang sangat ringan dan menghibur. Jadi ini tontonan yang bukan apa ya, harus serius, harus mikir gitu, enggak. Kita masuk ke dalam bioskop, enjoy aja ketawa-ketawa gitu. Oke, so it's a fun lah ya. Menarik sih kayak kita belajar tentang anak-anak perkampungan itu yang tidak sekolah. Pikir selama ini kalau orang nggak sekolah tuh karena nggak ada sekolahnya atau nggak ada biaya. Ternyata dari segi mindset juga mereka udah bisa nyari uang dengan ngamen, dengan segala macam. Mereka udah ngerasa nggak perlu Iya, sekolah. kadang-kadang malah disuruh sekolah malah nggak mau gitu kan ya. Iya. Iya. Tayangnya kapan? 19 April 2017. 19 Rabu depan. April, Rabu depan. Yap.
Rabu depan. Dan Oke ya. sebenarnya tiketnya udah bisa dibeli dari sekarang sih di beberapa bioskop. Jadi Lu calo? no, jadi udah ada Calo kasar pre-sale, banget, Pak. Makelar. Oh ya, makelar. Udah ada tiket pre-sale yang available Iya. di beberapa bioskop. Kalian sempet turun beneran nggak? Oh iya. Iya bener. Syutingnya tuh salah satu lokasinya hardcore banget itu di kolong jembatan tol jembatan 2 di Pluit. Itu ternyata di bawahnya ada perkampungan pemulung dan kita syuting. Oh, kenapa nggak di tol Casablanca banyak cabai-cabean? Beda dong. Pengennya sih ya, pengennya sih. Sekolah khusus cabai-cabean. Oh, itu mungkin menarik. Oh, pedes ya, pedes tuh. Iya. Bisa dibuat filmnya itu, ya kan? Ya. Tapi itu Ada pengalaman menarik dengan anak. Itu anak-anak itu siapa? Ada beneran mereka pemulung gitu atau enggak? kalau yang beneran sih enggak sih untuk syuting karena kan ya agak sulit juga gitu buat Ada mereka juga pasti. ya, beberapa ada beberapa cuman beberapa anak warga beneran yang kita ajak ada, tapi mayoritas kalau anak-anak kecil itu talent sih. Tapi ada juga yang kita ajak Yang warga. pemulung beneran gitu. Ada, Kok nggak iya. ketemu aku ya kita? Ya? Kamu mulung? Iya. Di kolong jembatan kan? Iya. Oh iya, itu aku biasa di situ. Oh, mulung. Enggak, Apa? ngajar. Oh, Kalian tuh suka underestimate deh sama aku. Ngajar mulung kan? Iya. Ngajar ngambil botol gitu. Iya. Terus. tapi pengalaman yang unik banget sih. Lo terus apa aja Enak orang ya? bilang adanya? Udah nggak lucu dilempar ke orang. Iya. Enggak, tapi pengalaman yang unik banget syuting di situ karena kan sebenarnya ya kotor, banyak sampah di mana-mana gitu. Terus kayak awalnya sebelum nerima project film ini kan udah baca skripnya, jadi udah tahu dong kalau bakal syuting di tempat yang seperti itu. Niatnya tuh pengen bisa Kamu keluar nggak? dari zona Kamu- nyaman gitu. Saya lagi ngomong. Kamu nggak jijik? Enggak sih, Main dengan surprisingly. mereka ini? Ah, Waduh. Awalnya iya gitu. enggak, sama sekali enggak. Mereka tuh kayak coworkers yang sangat No, seru. I mean, kamu nggak merasa gimana kan harus turun ke perkampungan yang biasanya kamu nggak pernah hidup di sana. Gimana? Awalnya sih agak shock sih karena pas kita datang ke lokasi tuh yang kayak bener-bener shock karena banyak. Hal pertama karena baunya, karena memang di situ tempat pembuangan sampah. Kedua shock karena melihat masyarakat di situ ya tinggal berdampingan dengan segala kondisi itu. Jadi yang Campur aduk sih, Wow. perasaannya kayak shock, sedih, tapi di satu sisi kalau aku terharu Bersyukur ya. karena melihat mereka yang hidup dengan kondisi seperti itu masih bisa ketawa, masih Happy-happy bisa aja happy, mereka. masih bisa ya menikmati apa yang mereka punya tuh kayak jadi sebuah teguran. teguran lah buat diri aku sendiri yang kadang maksudnya dengan kehidupan aku aja tuh To kadang masih suka appreciate ngeluh your life. gitu. Exactly. Grateful lah ya. Yes. Gitu. Oke, sekali lagi kapan tayangnya silakan. Ya, jadi pemirsa Steve dan Pensil siap tayang di bioskop 19 April 2017 Rabu depan. Jangan lupa nonton. Yeay. Jangan tepuk tangan, beli tiket. Betul. Tepuk tangan biasanya nggak beli. Download. Tunggu downloadan. Oke, kita lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya, jadi terakhir kalinya nanti tayangnya hari Rabu depan ya. Yes. Hari Rabu depan silakan beli tiketnya. Tiketnya sudah bisa dibeli ya. Ya. Belakang kita udah buka konter. Enggak gitu juga cara jualnya di bioskop. tertentu. Di bioskop. Kirain. Oke, tapi thank you sudah datang di Hitam Putih. Thank you for Sama-sama, having terima us. kasih. Terima Sukses kasih filmnya. semuanya. Thank you ya. Sukses filmnya. Amin. Sukses Amin. filmnya terus berkarya. Dan tadi kita udah ngobrol banyak juga. Tapi tadi ngobrol banyak. Tadi ada satu hal yang menarik ketika saya ngobrol sama Ernest ya. Saya tidak mengatakan siapa benar atau siapa salah, gitu ya. Mungkin yang Ernest katakan salah, tapi mungkin yang Ernest katakan adalah isi hati. Kita nggak ada yang tahu, ya. Tapi yang pasti adalah manusia itu kadang-kadang bertindak dalam sebuah situasi. In a different situations, people act differently. Ya. Situasi yang berbeda membuat orang bertindak berbeda. Ya, kalau situasinya menyenangkan, then everything become a jokes. Situasinya menegangkan, then everything become sensitive. Ya. Dan itu yang terjadi di Indonesia sekarang. Dan mudah-mudahan itu bisa kita lewati. Ya. Jadi enak, Indonesia tuh enak dan nyaman lagi gitu ya.
Dan mudah-mudahan ini tidak berkepanjangan karena everyone make mistake, semua orang pasti berbuat salah, apapun itu pasti ada. Anda pun yang menjudge juga salah. Karena menjudge orang akhirnya menjadi salah. Itu juga sebuah simbiosis sebenarnya. Tapi intinya adalah kadang-kadang manusia itu menjudge orang tanpa mengetahui alasan kenapa orang tersebut berbuat sesuatu. Kalau ada seorang perampok merampok sebuah apotek karena anaknya sedang sakit dan dia tidak punya uang dan anaknya hampir meninggal, is that wrong? Or is that hard talking? I don't know. You judge it because I don't want to judge. Because sometimes people judge without wanting to know the reason why. Saya dari Komisi Jessica, inilah hitam putih.